warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sally Mary Veronica dari jurusan Analis Kesehatan Prodi D3 Teknologi Laboratorium Medis. Di sini saya akan menjelaskan 3 sistem anatomi dari mata kuliah Anatomi Fisiologi. Yang pertama yaitu sistem perkemihan yang terdiri dari ginjal atau renal. Ginjal terletak di belakang rongga perut. Ginjal kanan lebih rendah daripada ginjal kiri. Fungsi ginjal mengatur volume cairan tubuh. Yang kedua, mengatur keseimbangan asam dan basa darah. Yang ketiga, mengatur kadar elektrolit darah. Dan yang keempat, mengekspresikan sisa-sisa metabolisme. Mekanisme kerja ginjal: proses filtrasi di mana darah dan zat-zat lainnya di nefron dimasuk ke bagian glomerulus dan kapsula Bowman. Proses ini menghasilkan urin primer yang mengandung glukosa, garam-garam, kalium, natrium, asam amino, dan protein. Bagian-bagian dari ginjal, yang pertama ada arteri. Fungsi bagian ini adalah membawa darah yang kaya akan oksigen dari jantung ke ginjal untuk proses filtrasi. Yang kedua yaitu vena yang berwarna biru. Fungsinya adalah membawa darah yang sudah disaring oleh ginjal kembali ke jantung. Yang ketiga ada ureter. Fungsinya menghantarkan urin dari ginjal menuju kantung kemih. Yang keempat ada kapsul fibrous. Fungsinya sebagai penyokong dan melindungi ginjal dari guncangan dan infeksi. Yang kelima ada pelvis renalis yang berwarna coklat. Fungsinya untuk sebagai wadah tempat penampungan urin sementara. Yang keenam ada calyx, berperan untuk mengumpulkan cairan tubuh sebelum disalurkan ke kantung kemih. Yang ketujuh ada medula, berfungsi untuk mengangkut cairan masuk ke dalam ginjal dan urin agar masuk keluar ginjal. Dan yang terakhir ada korteks. Di bagian atas, berfungsi bagian ini adalah tempat di mana ginjal memproduksi urin. Yang kedua ada sistem reproduksi manusia. Sistem reproduksi dikategorikan sebagai sistem seksual, artinya di mana proses gamet jantan itu sperma atau gamet betina ovarium membentuk individu baru yang disebut dengan fertilisasi. Hasil dari fertilisasi atau pembuahan terbentuk dengan zigot. Sistem reproduksi pada manusia terdiri dari 2. Yang pertama, sistem reproduksi pada pria, berfungsi untuk memproduksi dan menyimpan serta menghantarkan sperma membuahi sel telur. Bagian dari reproduksi pada pria, yang pertama yaitu ada penis, berfungsi sebagai saluran kencing atau urin dan sebagai tempat keluarnya sperma. Yang kedua ada skrotum, berperan untuk menjaga suhu testis agar sesuai untuk memproduksi urin. Yang ketiga ada testis. Testis berfungsi untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Yang selanjutnya ada epididymis. Epididymis adalah sebagai tempat penyimpanan urin sementara. Dan yang kelima ada
Saluran uretra berfungsi sebagai saluran keluarnya sperma dan urin. Yang keenam ada vesikula seminalis yang di bagian tengah berwarna merah, berfungsi sebagai kelenjar yang menghasilkan zat yang terdiri dari basa alkali, fruktosa, dan protein pembekuan. Yang ketujuh ada kelenjar prostat, fungsinya menghasilkan cairan yang bersifat asam. Dan yang terakhir ada kelenjar Koper, fungsinya adalah untuk melindungi sperma dengan cara menetralkan urin yang memiliki pH yang tersisa dalam uretra. Yang kedua ada sistem reproduksi pada wanita, berfungsi untuk memproduksi sel telur untuk pembuahan. Selain itu, organ-organ ini berfungsi untuk sebagai tempat berkembangnya janin. Bagian-bagian dari sistem reproduksi wanita, yang pertama ada vagina. Vagina berfungsi sebagai jalan keluarnya janin ketika dilahirkan. Yang kedua ada cervix yang berfungsi untuk melindungi rahim dari infeksi dan sebagai jalan masuk sperma saat melakukan hubungan seksual. Yang ketiga ada uterus atau rahim sebagai tempat berkembangnya janin setelah sel telur dibuahi oleh sel sperma. Dan yang keempat ada tuba Fallopi, berfungsi sebagai jalan yang dilalui oleh sel telur untuk berpindah dari ovarium ke rahim. Dan yang terakhir ada ovarium atau indung telur, berfungsi untuk memproduksi sel telur dan hormon seks perempuan yang kemudian akan dilepaskan melalui ke aliran darah. Dan yang terakhir ada sel pada manusia. Sel merupakan satuan fungsional terkecil yang mampu melaksanakan proses yang berkaitan untuk kehidupan. Fungsi sel memperoleh makanan, nutrien, dan O2 dari lingkungan sekitar. Yang kedua melakukan reaksi kimia untuk menghasilkan energi. Yang ketiga memperbaiki sel yang rusak, dan yang keenam memproduksi protein dan komponen lain. Bagian-bagian dari sel, yang pertama ada nukleus atau inti sel yang berisi DNA untuk menghantarkan sintesis protein dan dengan sebagai blueprint genetik selama sel bereplikasi. Yang kedua ada membran plasma di bagian bawah. Membran plasma struktur terluar yang membungkus dan memisahkan sel dari lingkungan sekitar. Yang ketiga ada sitoplasma. Fungsinya, sitoplasma berfungsi untuk membantu proses pertumbuhan, perkembangan, dan replikasi sel tubuh. Yang keempat ada retikulum endosplasma yang di bagian bawah berwarna biru, berfungsi untuk melindungi pembentukan protein menjadi enzim dan senyawa lainnya. Yang kelima ada mitokondria yang berwarna orange, berperan dalam proses pernafasan sel. Dan yang keenam ada
ribosom yang bagian terkecil. Ribosom terletak di sitoplasma dan biasanya terbagian di bagian-bagian sel yang memiliki fungsi tertentu. Selanjutnya ada lisosom. Lisosom berfungsi untuk mencerna organel sel yang sudah rusak, disebut dengan proses autofagi. Dan yang ke-8 ada Volt berfungsi untuk sebagai kendaraan transport sel. Dan yang terakhir ada Cytosol berfungsi bagian ini adalah bagian setengah cair pada sitoplasma yang mengelilingi organel. Itu adalah beberapa penjelasan dari saya mengenai 3 proses sistem anatomi, yaitu sistem perkemihan, sistem reproduksi pada manusia, dan sistem pada sel manusia. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.